Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mata kuliah Neuroscience, akan membahas tentang autisme. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian autisme. Autisme secara umum adalah gangguan perkembangan di 3 tahun pertama kehidupan anak. Gangguan ini berpengaruh pada komunikasi, interaksi sosial, imajinasi, dan juga sikap. Nah, menurut Yuwono, pada tahun 2009, autis merupakan gangguan perkembangan neurobiologis yang sangat kompleks dalam kehidupan panjang, yakni meliputi gangguan pada aspek interaksi sosial, komunikasi, bahasa, perilaku, serta gangguan emosi dan persepsi sensori, bahkan pada aspek motoriknya. Nah, biasanya gejala autistik muncul pada sebelum usia 3 tahun. Kemudian, menurut hadis pada tahun 2006, anak autisme ini digolongkan sebagai anak yang mengalami gangguan perkembangan pervasif atau Progressive Development Disorders. Kelompok gangguan ini ditandai dengan adanya abnormalitas secara kualitatif dalam interaksi sosial, pola komunikasi, disertai minat dan gerakan yang terbatas, stereotipik, dan berulang. Pervasif berarti bahwa gangguan tersebut sangat luas dan berat mempengaruhi fungsi individu secara mendalam dalam segi situasi. Menurut Safaria, secara khas gangguan yang termasuk dalam kategori pervasif ini ditandai dengan distori perkembangan fungsi psikologis dasar majemuk yang meliputi perkembangan keterampilan sosial dan berbahasa, seperti perhatian, persepsi, daya nilai terhadap realitas, dan gerak-gerakan motorik. Autisme juga merupakan suatu gangguan perkembangan pervasif yang secara menyeluruh mengganggu fungsi kognitif, emosi, dan psikomotorik anak. Oleh sebab itu, dapat juga dikatakan sebagai gangguan neurobiologis yang disertai dengan beberapa masalah seperti autoimunitas, gangguan pencernaan, disbiosis pada usus, gangguan integrasi sensori, dan ketidakseimbangan susunan asam amino. Nah, menurut sastra, autisme itu merupakan gangguan perkembangan otak pada anak yang berakibat pada tidak dapat berkomunikasi dan tidak dapat mengekspresikan perasaan dan keinginannya, sehingga perilaku hubungan dengan orang lain terganggu. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis autisme. Yang pertama ada fungsi rendah versus fungsi tinggi. Orang autisme dengan fungsi rendah dapat menjadi nonverbal total, tidak memiliki hubungan antar pribadi, atau bahkan dengan orang tua maupun saudara kandung, serta kemungkinan bersikap menyakiti diri sendiri atau agresif. Mungkin juga ia mengalami cacat mental dalam taraf tertentu atau bermasalah dalam kemampuan membuang hajat dan keterampilan dasar perawatan. Sedangkan orang autis dengan fungsi tinggi ialah mereka seperti mungkin tidak terdiagnosis autis, tetapi mereka dapat mengalami penderitaan dalam hidupnya, berupa kegelisahan, depresi, atau masalah obsesif kompulsif. Meskipun kelihatannya mampu menjalaninya, mereka akan mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan, dan pada usia anak-anak seringkali menjadi korban ejekan, tekanan, atau ditinggalkan oleh teman sebaya. Nah, orang autis fungsi rendah dengan bakat savant, yaitu orang yang menunjukkan pengetahuan luar biasa, khususnya dalam satu bidang. Dan orang autis fungsi tinggi bisa mengalami kemampuan bagus dalam bidang musik, matematika, atau penciptaan benda-benda. Mereka bisa lebih terampil daripada orang-orang yang normal. Mungkin karena mereka bisa sangat fokus pada satu hal, dan cara berpikirnya tidak sama dengan rata-rata orang pada umumnya. Serta orang autis ini merupakan orang yang sangat jujur dan kelihatannya mereka tidak mampu untuk berbohong.
Kemudian yang kedua ada sindrom Asperger. Nah, gangguan ini termasuk subkategori autisme, sejenis gangguan berat namun berkadar sedang. Meski demikian, sindrom ini jauh lebih lazim dibanding kelainan autis. Nah, anak penyandang sindrom ini memiliki banyak kemampuan intelektual, ingatan jangka panjangnya sangat besar. Mereka dapat mengingat rincian-rincian terkecil tentang bidang-bidang yang diminatinya. Dan anak-anak penyandang sindrom ini juga memiliki kosakata yang sangat banyak. Selain itu, anak penyandang sindrom Asperger juga memiliki daya khayal yang luar biasa. Yang ketiga ada autis savant. Orang autis savant memiliki kemampuan istimewa dalam bidang tertentu, sehingga mendapat prestasi yang tidak dapat diraih oleh kebanyakan orang. Kemudian yang keempat ada keterampilan bahasa. Anak autis sering menciptakan cara komunikasi mereka sendiri, baik menggunakan satu kata yang memiliki arti satu konsep atau tugas penuh, atau dengan membuat sendiri kata-katanya untuk menyampaikan kebutuhan atau pikirannya. Terus yang kelima, ada Fragile X syndrome. Sindrom ini dapat berpengaruh terhadap terjadinya tunagrahita. Demikian juga sindrom autistik. Yang keenam itu ada gangguan Rett. Gangguan Rett ini kebanyakan terlihat pada wanita, meskipun pria juga ada, yaitu kehilangan kendali motorik mulai sekitar usia 18 bulan. Adapun masalah lainnya meliputi ketidakmampuan menggenggam benda di tangan dan kesulitan berjalan, tetapi akan berlanjut hingga meliputi kegelisahan, ketidakmampuan belajar, perkembangan bahasa yang minim, bahkan nol mungkin, dan tidak mampu bermain pura-pura. Kemudian yang ketujuh ada Childhood Disintegrative Disorder atau CDD. Gangguan CDD ini merupakan bentuk kemunduran PDD atau Progressive Development Disorder, atau gangguan perkembangan pervasif anak yang menyandang tampak berkembang secara normal selama 2 tahun. Pada 2 tahun pertama itu tampak normal, namun kemudian mulai kehilangan keterampilannya setidaknya dalam dalam 2 bidang, termasuk keterampilan bahasa, bermain, dan sosial, atau keterampilan motoriknya. Selanjutnya yaitu mengenai kriteria anak penyandang autisme berdasarkan DSM-4. Menurut American Psychiatric Association dalam buku Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder 4th Edition Text Revision atau DSM-4-TR pada tahun 2004, kriteria diagnostik dari gangguan autistik ialah sebagai berikut. Yang pertama, ada kerusakan kualitatif dalam interaksi sosial yang dimanifestasikan sebagai berikut. Yang pertama, ada kerusakan dapat ditandai dari penggunaan beberapa perilaku nonverbal seperti tatapan langsung, ekspresi wajah, postur, dan gestur tubuh untuk mengatur interaksi sosial. Yang kedua, kegagalan untuk mengembangkan hubungan dengan teman sebaya yang tepat menurut tahap perkembangannya. Yang ketiga, ada kekurangan dalam mencoba secara spontanitas untuk berbagi kesenangan, ketertarikan, atau pencapaian dengan orang lain, seperti kurang menunjukkan atau membawa objek ketertarikan. Terus yang keempat, ada kekurangan dalam timbal balik sosial atau emosional. Nah, selanjutnya yang kedua, ada kerusakan kualitatif dalam komunikasi yang dimanifestasikan pada satu hal sebagai berikut. Yang pertama, penundaan dalam atau kekurangan penuh pada perkembangan bahasa, yang berarti tidak disertai dengan usaha untuk menggantinya melalui beragam alternatif dari komunikasi seperti gestur atau mimik. Yang kedua, pada individu dengan bicara yang cukup, kerusakan ditandai dengan kemampuan untuk memulai atau mempertahankan percakapan dengan orang lain. Yang ketiga, penggunaan bahasa yang berulang-ulang dan berbentuk tetap atau bahasa yang aneh. Yang keempat, kekurangan divariasikan dengan permainan peran yang spontan atau permainan imitasi sosial yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Selanjutnya yaitu yang ketiga, ada
Dibatasinya pola-pola perilaku yang berulang-ulang dan berbentuk tetap, ketertarikan dan aktivitas yang dimanifestasikan pada satu hal berikut. Yang pertama, meliputi preokupasi dengan satu atau lebih pola ketertarikan yang berbentuk tetap dan terhalang yang intensitas atau fokusnya abnormal. Yang kedua, ketidakfleksibilitasan pada rutinitas non-fungsional atau ritual yang spesifik. Yang ketiga, sikap motorik yang berbentuk tetap dan berulang, yakni tepukan atau mengepakkan tangan dan jari atau pergerakan kompleks dari keseluruhan tubuh. Gangguan anak autisme. Yang pertama, komunikasi. Gangguan komunikasi yaitu suatu kecenderungan yang memiliki hambatan dalam mengekspresikan diri, sulit bertanya jawab, sering membawa ucapan orang lain, atau bahkan bicara secara total. Yang kedua, interaksi sosial. Yang ketiga, perilaku. Aktivitas perilaku dan ketertarikan anak terlihat sangat terbatas. Banyak pengulangan terus-menerus dan stereotipik seperti adanya suatu kelekatan pada rutinitas atau ritual yang tidak berguna. Dan yang keempat, gangguan sensoris. Sangat sensitif terhadap sentuhan. Contoh, tidak suka dipeluk, bila mendengar suara keras langsung menutup telinga, senang mencium-cium, menjilat mainan, atau benda-benda, dan tidak sensitif terhadap rasa sakit dan rasa takut. Materi selanjutnya adalah faktor penyebab autisme. Yang pertama ada faktor neurobiologis. Gangguan neurobiologis pada susunan saraf pusat otak biasanya terjadi dalam 3 bulan pertama masa kehamilan, bila pertumbuhan sel-sel otak di beberapa tempat tidak sempurna. Yang kedua, masalah genetik. Menurut Maulana, faktor genetik memegang peran kuat dan ini juga terus diteliti. Pasalnya, banyak manusia mengalami mutasi genetik yang bisa terjadi karena cara hidup yang semakin modern. Yang ketiga, masalah selama kehamilan dan melahirkan. Masalah pada masa kehamilan dan proses melahirkan. Resiko autisme berhubungan dengan masalah-masalah yang terjadi pada masa 8 minggu pertama kehamilan. Ibu mengkonsumsi alkohol, terkena virus rubella, menderita infeksi kronis, atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang diduga mempertinggi resiko autisme. Yang keempat, keracunan logam. Faktor penyebab yang kelima adalah terinfeksi virus. Lahirnya anak autistik diduga dapat disebabkan oleh virus seperti rubella, toxoplasmosis, herpes, jamur, nutrisi yang buruk, pendarahan, dan keracunan makanan pada masa kehamilan yang dapat menghambat pertumbuhan sel otak sehingga menyebabkan fungsi otak bayi yang dikandung terganggu, terutama fungsi pemahaman, komunikasi, dan interaksi. Yang keenam, vaksinasi. Vaksinasi MMR atau measles, mumps, dan rubella menjadi salah satu faktor kuat penyebab autisme, meski sampai saat ini masih jadi perdebatan. Zat pengawet pada vaksinasi thimerosal inilah yang dianggap bertanggung jawab menyebabkan autisme. Dan yang terakhir adalah kelebihan peptida opioid. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai pencegahan autisme. Autisme pada anak sebenarnya dapat dicegah sejak dalam mempersiapkan kehamilan, saat kehamilan, bahkan saat menjelang persalinan. Nah, berikut ini uraian pencegahannya. Yang pertama, pencegahan autisme sejak program kehamilan. Di antaranya, mengonsumsi suplemen yang mengandung asam folat untuk menjaga sistem saraf, kemudian menerapkan gaya hidup sehat, berhenti meminum alkohol ketika masa program kehamilan, dan tidak merokok serta bebas dari obat-obatan di luar resep dokter kandungan. Yang kedua, pencegahan autisme sejak masa kehamilan. Di antaranya, melakukan kontrol kehamilan atau pemeriksaan prenatal selama kehamilan, kemudian melakukan pemeriksaan cek darah untuk mengetahui ibu hamil pernah, tidak, atau sedang terpapar virus TORCH atau Toxoplasma rubella, cytomegalovirus, herpes, atau hepatitis.
kemudian mengonsumsi makanan bernutrisi dan gizi seimbang, serta banyak lagi pencegahan yang bisa dilakukan pada saat sejak masa kehamilan. Yang ketiga, pencegahan autisme pada saat persalinan. Di antaranya memastikan bahwa aliran darah ke oksigen dan ke seluruh tubuh bayi sekaligus otak tidak terganggu, kemudian memperhatikan gangguan saluran cerna pada bayi yang baru lahir. Jika saluran cerna anak terganggu secara berkepanjangan, maka akan beresiko mengganggu fungsi otak sehingga dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku anak. Kemudian, memberikan ASI pada anak dimulai dari inisiasi menyusui dini atau IMD, dan yang terakhir memperhatikan tumbuh kembang anak, terutama jika ia mengalami kesulitan atau kenaikan berat badan, memiliki kelainan bawaan, gangguan saraf, atau lain sebagainya. Selanjutnya yaitu penanganan autisme. Nah, penanganan anak autis bertujuan supaya perkembangan yang terlambat pada dirinya dapat diatasi sesuai dengan perkembangan usianya. Ada beberapa terapi untuk anak autis, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, terapi wicara, yaitu terapi yang membantu anak melancarkan otot-otot mulut sehingga dapat membantu anak berbicara lebih baik. Yang kedua, terapi biomedik, yaitu penanganan biomedis melalui perbaikan kondisi tubuh agar terlepas dari faktor-faktor yang merusak. Yang ketiga, terapi makanan. Kemudian yang keempat, terapi perilaku, yaitu terapi yang bertujuan agar perilaku anak menjadi terkendali dan memahami norma sosial yang berlaku. Yang kelima, sosialisasi ke sekolah reguler. Dan yang keenam, sekolah pendidikan khusus. Nah, pada pendidikan khusus, biasanya seorang terapis hanya mampu menangani satu orang anak pada saat yang sama. Yaitu skenario pembelajaran untuk anak autis. Nah, yang pertama, perencanaan pembelajaran. Pada proses perencanaan pembelajaran untuk anak autis harus disesuaikan dengan kebutuhan anak itu sendiri. Tentunya dalam proses perencanaan diperlukan hal-hal penunjang kelangsungan proses pembelajaran, yaitu diantaranya A. Menentukan materi sesuai kebutuhan anak, sebab meskipun sama-sama autis, namun dalam proses pembelajaran mereka memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Yang selanjutnya, tujuan dilakukan pemilihan materi tertentu untuk anak autis. Kemudian, media pembelajarannya sebisa mungkin dibuat menarik supaya anak dapat lebih fokus. Dan yang terakhir, lokasi pembelajaran untuk anak autis harus luas karena mereka cenderung aktif. Yang kedua, proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran untuk anak autis, harus ada media pembelajaran yang membuat mereka mau mengikuti proses pembelajaran, seperti bola-bola kecil dengan berbagai macam warna, berbagai macam puzzle, mainan anak-anak, jalan setapak, dan tali untuk memanjat. Nah, yang ketiga, evaluasi pembelajaran. Dalam proses evaluasi, pembelajaran untuk anak autis seperti halnya untuk anak berkebutuhan khusus, yakni berbeda dengan anak normal, sebab cara mengevaluasi anak penyandang autisme itu berbeda, yaitu apabila anak berhasil fokus terhadap apa yang diajarkan, mampu mengenali benda-benda yang ada di sekitarnya dengan baik, mampu berkomunikasi dengan orang lain, meskipun pandangannya tidak fokus ke orang yang diajak komunikasi, namun dia menyadari ada orang di sekitarnya. Anak dapat membuat keterampilan sesuai dengan arahan guru, meskipun harus dibimbing oleh dua guru sekaligus, karena jika anak itu fokus dan merasa nyaman dengan orang di sekitarnya, maka ia akan melakukan kegiatan itu dengan sendirinya. Tetapi jika ia merasa tidak nyaman, maka ia akan mengalihkan perhatiannya ke media lain yang bisa menghilangkan kecemasannya. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai pembelajaran di pendidikan inklusif. Yang pertama, pembelajaran siswa inklusi di kelas. Pembelajaran siswa inklusi di kelas sama halnya dengan siswa normal, dimulai pukul 7 sampai dengan pukul 13
Nah, biasanya mungkin itu untuk siswa menengah pertama atau siswa menengah atas. Sedangkan untuk anak usia dini biasanya sampai pukul 10 atau 11. Nah, perbedaannya dengan sekolah biasa, pendidikan inklusif ini setiap siswa yang berkebutuhan khusus akan didampingi oleh guru pendamping khusus. Yang kedua, strategi pembelajaran yang dilakukan atau digunakan. Strategi pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan inklusif sama rata, yakni baik untuk siswa ABK maupun siswa normal. Adapun guru pendamping khusus melakukan pembimbingan pada materi yang dianggap sulit menurut siswa ABK dengan dibantu media pembelajaran yang sesuai dengan materi ajar, serta guru mengulang materi yang sekiranya belum dipahami oleh siswa. Yang ketiga, tidak ada jam pembelajaran bagi siswa ABK. Siswa ABK tidak memiliki jam tambahan pelajaran ketika di sekolah. Mereka dibebaskan untuk pulang setelah waktu pembelajaran secara umumnya, yakni sampai pukul 10 atau 11. Nah, serta ketika keadaan siswa sudah tidak memungkinkan untuk menerima pelajaran di kelas. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.